Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sahabat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan untuk kajian Sirah Nabawiyah dan kali ini kita akan mengkaji Darul Arqam sebagai pusat kaderisasi sahabat dan Islamnya Mus'ab bin Umair ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dakwah sirriyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini penuh dengan strategi dakwah yang bisa kita kaji dalam kajian-kajian ini ya. Dan seperti yang kita kaji sebelumnya bahwa ketika Abu Bakar berdakwah atau masuk Islam kemudian berdakwah, Sayyidah Khadijah masuk Islam juga berdakwah, Bilal bin Abi Rabah masuk Islam dan juga salah satu orang ya, yang masuk Islam dan dia masih muda adalah Al-Arqam ya. Al-Arqam bin Abil Arqam ya. Dia saat itu umurnya sekitar 16 tahun dia berdakwah, dia masuk Islam dan kemudian karena rumahnya itu berada di ya agak jauh dari keramaian kota Mekah, maka atau di sofa ya, ya agak jauh dari keramaian Mekah, maka rumahnya ini dijadikan sebagai tempat untuk pusat Rasulullah SAW mengajarkan agama Islam ini ya. Jadi di tempat ini Rasulullah mengajarkan Islam, mengenalkan Allah, mengenalkan tauhid ya. Mengajarkan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad kepada mereka, menanamkan keimanan ya. Nah, dan di rumah ini luar biasa, tempat di mana Rasulullah juga ya, mengkader para sahabatnya sehingga banyak orang yang datang sini. Jadi karena masih Syria, jadi mereka tidak bisa menampakkan keislamannya di halayak ramai gitu. Maka misal katakanlah mereka sholat bisa di rumahnya Darul Arqam ini ya. Nah, salah satu orang yang juga pemuda yang masuk Islam di Darul Arqam itu adalah Mus'ab bin Umair dan juga Umar bin Khattab. Nah, tapi kita kaji untuk sesi ini terkait tentang Mus'ab bin Umair. Nanti kita kaji berikutnya tentang Umar bin Khattab. Nah, Mus'ab bin Umair itu siapa? Jadi seorang pemuda yang sangat ganteng, tampan, dan sangat memiliki penampilan yang menawan. Itu Mus'ab. Ibunya itu perhatian banget dengan stylenya, dengan pakaiannya, dengan wajahnya itu ya. Sangat dicintai oleh ibunya. Tapi suatu ketika dan dia mendengarkan kajian Rasulullah SAW ya, di Darul Arqam, kemudian menyentuh hatinya, akhirnya dia pun masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam inilah ya, tadi sebagaimana Islam saat itu di era fase dakwah Syria itu orang memegang iman, orang masuk Islam ya, itu seakan-akan memegang bara api ya. Maka dia bersiap untuk terbakar, maksudnya siap untuk menghadapi tantangan yang akan berasal dari entah itu keluarga ataupun masyarakat. Inilah as-sabiqunal awwalun, ujiannya itu sangat berat sekali ya. Maka mereka itu termasuk orang-orang yang hebat, as-sabiqunal awwalun. Makanya ketika ibunya, orang yang sangat dicintainya, mengetahui jika anaknya Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, ibunya pun langsung marah besar kepada Mus'ab bin Umair ya. Lah, bagaimana sampai ibunya ini kemudian menyetop semua, ibaratnya pakaiannya, makanannya itu ya, itu tidak diberikan lagi.
ibaratnya uang sakunya ya. Katakanlah pemuda-pemuda usia 16 sampai 20 itu kan masa-masa sekolah ya, SMP SMA gitu. Nah ini masa-masa seperti itu, Mus'ab bin Umair mendapatkan tantangan yang luar biasa dari keluarganya, khususnya dari ibunya. Tidak lagi ini. Bahkan ibunya bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum, sampai Mus'ab bin Umair ini mau kembali mengingkari atau keluar dari agama Muhammad. Tetapi inilah iman yang sudah masuk ke dalam hatinya ya, yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini membuatnya nikmat, nyaman dengan keimanan, merdeka dengan keimanan ya. Nah, makanya meskipun katakanlah ibunya itu seperti itu, tetapi dengan penuh kelembutan ya, dengan penuh kelembutan Mus'ab bin Umair ini tetap teguh menolak ibunya dengan halus ya. Maka tidak bisa apa-apa lagi, ya udah, ibunya akhirnya ya mau nggak mau ya tetap merelakan. Nah, tidak sampai di situ, Mus'ab bin Umair ini luar biasa pengorbanannya di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW itu mengatakan kepada sosok Mus'ab bin Umair adalah, alhamdulillah yuqallibud dunya bi ahliha, laqad ra'aitu hadza wa ma bi Makkah fata an'am inda abawaihi minhu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membalikkan dunia dengan penghuninya ya. Aku dulu ya tidak mengenal seseorang pemuda di Mekah yang lebih nikmat, lebih nyaman, lebih kalau bahasa sekarang itu ya penuh dengan kenikmatan itu ya, terutama dilayani oleh orang tuanya itu ketimbang pemuda ini. Masa adalah Mus'ab bin Umair. Penampilannya, stylenya itu terjaga. Tapi thumma akhrajahu min dzalika ar-raghbah fil khairi wa hubbullahi wa rasulih. Tapi kemudian kekayaan yang telah ya melekat pada dirinya itu ya, ini kemudian ia tinggalkan ya, karena Islam ya, karena cinta Allah dan Rasulnya. Dia harus meninggalkan keluarga yang kaya raya itu dan ya, bersiap untuk katakanlah fakir, tetapi mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Nah, ini Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair itu luar biasa juga adalah ketika dia menjadi duta muda yang diutus Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Madinah. Ini terutama nanti kisahnya ada di sebelum Rasulullah dakwah di Madinah ya. Ini setelah perjanjian Aqabah itu. Jadi Kanjeng Nabi ketika mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ya ke Madinah, ini Kanjeng Nabi ini Mus'ab bin Umair luar biasa. Dengan cara yang diajarkan Rasulullah bil hikmah ya. Ini Mus'ab bin Umair mampu mengislamkan dua tokoh Madinah yang saat itu dikenal oleh orang-orang Madinah ya, termasuk tokoh Madinah dan juga masuk katakanlah orang yang sangat susah untuk diajak masuk Islam. Siapa? Itu Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khubayb ya. Tapi ketika diajak, jadi ketika Mus'ab bin Umair sampai di Madinah mengajarkan Islam, diketahui oleh Usaid bin Khudair, maka Usaid bin Khudair sebenarnya marah, tetapi silakan duduk, kemudian diajak diskusi, dikenalkan Allah, dikenalkan Rasulullah dengan baik. Terus apa yang terjadi? Akhirnya Usaid bin Khudair mendapatkan hidayah, nah akhirnya masuk Islam. Nah, Sa'ad bin Mu'ad yang mengetahui yang temannya masuk Islam padahal sebelumnya itu sangat marah besar, akhirnya mengundang Usaid dan Mus'ab, silakan tinggalkan Madinah. Tapi
hal yang sama. Mohon beri waktu untuk saya menyampaikan. Jadi Mus'ab mengatakan seperti itu, kemudian disampaikan dengan hikmah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, dengan penuh kecintaan, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, mengenalkan ajaran Islam. Ternyata indah ajaran itu. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz menerima Islam, dan dengan dua tokoh Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adz yang masuk Islam di Madinah, maka pengikut-pengikutnya, ya, kalau saat ini tuh followernya, fannya, itu langsung masuk Islam. Jadi ini seakan menjadi muqaddimah, katakanlah Fathu Madinah, ya, sebelum nantinya Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Mus'ab bin Umair. Jadi beliau itu dikatakan seperti, kalau di Jogja itu adalah pembabat alasnya kan Raden Sutowijoyo. Nah ini kalau di Madinah saat itu adalah Mus'ab bin Umair. Nah, tidak hanya itu, beliau juga ketika Rasulullah SAW kemudian ke Madinah, kemudian berjuang di Uhud, beliau itu menjadi salah satu syuhada Uhud. Nah, yang dulunya bergelimangan dengan kekayaan sebelum dia masuk Islam, ketika di Uhud, ketika dia meninggal, tidak ada kain kafan yang bisa menutupinya. Jadi ketika kain kafan ini ditutupkan ke kepalanya, kakinya terlihat. Ditutupkan, ditarik ke kakinya, kepalanya terlihat. Maka Rasulullah kemudian menyuruh untuk menutup kepalanya, mukanya, dan menutup kakinya dengan idkhir, ya, kayak rumput-rumput kering yang ada di Madinah saat itu. Inilah Mus'ab bin Umair. Jadi ada banyak hikmah yang dapat kita ambil bahwa Rasulullah SAW di antara strategi dakwahnya adalah membangun pusat kaderisasi, yaitu Darul Arqam. Ini supaya apa? Dakwah itu memiliki tempat untuk, ya, mengaji, untuk ini kalau seperti sekarang itu adalah kayak pesantren-pesantren, musola seperti itu, untuk mengokohkan keimanan, ya. Dan juga kaderisasi kepada pemuda ini sangat penting sekali, ya, terutama mengenalkan dakwah kepada pemuda, membentuk mereka aktif dalam kegiatan dakwah, kemudian, ya, membekali mereka dengan iman, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, mengenalkan Al-Quran, mengenalkan ajaran Islam. Ini sangat penting sehingga lahir Mus'ab bin Umair yang baru di era sekarang. Juga dengan kaderisasi itu diharapkan adanya, ya, ruh dakwah, semangat berjuang karena Allah SWT dimanapun dan kapanpun mereka berada, ya. Karena apalagi di era saat ini itu dibutuhkan pemuda-pemuda yang militansi dakwahnya kuat, dalam arti memiliki ilmu, ya, dan juga memiliki giroh untuk berdakwah dimanapun dan kapanpun. Ini sangat perlu kita lakukan. Baik, mungkin itu kajian kita Sirah Nabawiyah pada hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.